Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Najam Hero. Channel ini khusus insya Allah membahas seputar tips dan trik membeli laptop, sekaligus review ya, dan tes lengkap. Jadi edukasi juga ada insya Allah untuk memilih laptop bekas terutama ya. Karena sekarang ini laptop baru kan harganya mahal ya. Yang Celeron itu sekarang barunya tembus 5 jutaan. Yang laptop ya 14 in. Core i3 tembus 7 jutaan. i7-nya 12 juta. Itu sejak pandemi naik drastis, naik 2 juta kalau nggak salah. Dulu sebelum corona itu kan laptop baru i7 10, sekarang udah di 12. Otomatis pilihannya jatuh ke laptop bekas ya, karena untuk efisiensi biaya, terutama untuk anak-anak sekolah, orang tuanya kan bisa sebagian untuk bayar sekolah, sebagian beli laptop. Oke, kita mulai aja ya. Kali ini kita ada unit laptop HP 14 Pavilion seri 273TX. Oke, ini unit second ya. Dan insya Allah saya mau review dulu unitnya dari sisi eksterior dulu, body ya terutama. Untuk bagian atas, ini body lumayan mulus. Tidak ada spet-spet yang berarti. Ya, ini dari bagian cover atas. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya ya. Ini dia piano black ya. Jadi kayak daleman mobil Eropa biasanya, mobil mewah. Itu kan piano black, suka ada wood panel. Ada yang piano black, seri luxury mobil Jepang juga ini ikutan. Jadi ini laptop ngikut dashboardnya mobil Eropa. Ada panel-panel. Nah ini black piano. Jadi besi aluminium tapi glossy. Oke, kita shoot bagian dalamnya ya. Jadi eksteriornya dulu. Jadi nanti di channel ini saya bahas juga tips perawatan laptop gitu ya. Insya Allah kedepannya akan saya bahas di channel ini. Oke, ini bagian framenya ya. Jadi insya Allah ini bagian dalamnya juga mulus. Ya kan. Jadi bagian atas dan bagian dalam 90% lah, 9 dari 10 skornya ya. Nah, ini bagian bawah. Untuk bagian bawah ini memang ada spet-spet ya. Nah, ada spet-spet. Nah, gitu, ada spet-spet halus. Saya pikir ini pemilihan warna dari HP Pavilion 14273TX ini kurang tepat. Ini kan bagian bawah ya, dimana yang bagian bawah itu kan pasti beradu dengan alas, dengan meja, dengan karpet, seperti ini kan. Sementara dia mengecat bagian bawahnya, itu sama dengan bagian atas, pakai warna silver juga. Padahal kebanyakan laptop bagian bawah itu hitam biasanya, hitam bodi plastik seperti ini. Jadi tidak ketahuan lecetnya. Nah kalau ini karena bodi bawahnya ngikut cat depan, sementara ini yang paling sering kena terekspos dengan permukaan meja, permukaan karpet dan lain-lain. Jadi ada spet ya. Oke, ini bodi bawahnya. Nah, cuman enggak masalah kalau bawah kan enggak kelihatan kan. Kalau kita nongkrong di kafe, yang kelihatan kan bagian dalam dan bagian luar tentunya ya. Oke. Selanjutnya kita geser ke spesifikasi si laptop HP ini. Oke, kita
buka ya TXDiag untuk ngecek spek dari laptop ini. Ini dia udah Core i7 ya. Nah, udah Core i7 generasi ke-5. Nah, oke, udah muncul. Nah, ini dia prosesornya Core i7 5500 2,4 GHz. Turbonya saya lupa ini. Ini kan base clocknya 2,4. Turbonya nanti saya di deskripsi saya jelasin lah ya. Saya tulis. Biasanya sampai 3 biasanya kalau Core i7 gini. Ini RAM-nya 8 GB. Kalau tidak salah ini masih bisa maksimal upgrade-nya i7 tuh biasanya sampai 16. Di 8 kali 2 masih bisa kalau nggak salah. Ini saat ini konfigurasinya 8 GB 4 kali 2. Oke ya. Ini kita pakai Windows 10 64 bit ya. Home Edition. Oke, lanjut. Nah, ini bagian displaynya. Displaynya dia double ya. Jadi ini ada Intel HD 5500. Dia total memorinya 4 GB. VRAM-nya 128 yang Intel HD-nya. Nah, untuk yang rendernya dia pakai Nvidia GeForce 840M. Ini 6 GB total memori dan VRAM-nya 2 GB. Nah, untuk konfigurasi i7 Gen 5 kemudian RAM 8 dan sudah dual VGA seperti ini. Ini biasanya laptop spek seperti ini diperuntukannya untuk kerja. Biasanya bisa untuk editing video, render ya. Kawan-kawan yang butuh spek buat editing video, render atau AutoCAD, Adobe Premiere, ini speknya udah cocok. Game medium juga bisa pakai ini. Kalau buat browsing online office itu pasti ya, itu pasti udah lewat kalau itu. Multimedia itu pasti. Oke ya. Sekarang fase berikutnya saya akan mengetes semua komponen fitur dari laptop ini. Oke. Pertama saya buka harddisknya ya. Ini kita ketes pakai harddisk Sentinel. Ini standar pengetesan cepat kesehatan harddisk. Jadi kawan-kawan kalau beli laptop itu pastikan Sentinelnya bagus ya. Memang ini kebetulan alhamdulillah bagus ya 100%. Ya kan? Health 100%, performance juga 100%. Kapasitasnya 500 GB. Di sini tertulis 465 GB itu karena dipotong oleh sistem. Sama lah kayak flash disk, sama kayak memori HP juga sama. Dipotong oleh sistem. Jadi ini kapasitinya 500 GB dengan kondisi kesehatan excellent. 100%, performance juga 100%. Nah, nanti bakal ada nih laptop-laptop second pasti yang kondisi kesehatannya enggak 100%, misal di 80% gitu kan. Itu ada 70%. Saya pikir itu enggak masalah. Yang penting itu statusnya jangan poor. Ini biasanya kalau harddisk Sentinel itu mengukur kesehatan harddisk ada grade-nya. Itu pertama excellent, paling bagus ya. Terus turun good, kalau nggak salah ratingnya good. Itu biasanya 70 sampai 90, 70 sampai 89 lah. Nah, itu good dia statusnya. Terus 50 sampai 70 itu fair. Fair itu ya sedang. Di bawah itu, di bawah 50 biasanya statusnya bad. Tulisan di sininya bad. Nah, yang bad ini mesti dihindari. Terus yang paling jelek banget itu di sini udah 0%. Itu poor, tulisannya udah poor. Udah ya jelek banget lah. Nah, itu dua itu sih yang harus dihindari. Kalau yang masih fair, good itu sebetulnya masih layak pakai. Nah, kalau yang ini excellent, perfecto, oke ya. Ini harddisk ya. Buat yang belum tahu itu biar jadi ilmu pengetahuan. Jadi kita di sini tujuannya sharing juga sambil review juga gitu ya. Oke, nanti lanjut habis ini kita ngetes baterai. Nah, ini ada baterai
Nah, sini saya pakai aplikasi tambahan ya untuk memastikan kesehatan baterai. Ini kita pakai aplikasi Baterai Bar. Di sini kesehatannya baterai wearnya 00%. Kalau HP memang di semua merek HP ya, baterainya kalau pakai Baterai Bar ini ketahuannya bagus. Baterai wearnya 0 terus. Nah, kita nanti fokusnya ngelihatnya di mAh-nya. Nah, di sini terlihat 25.000 mAh. Itu masih bagus. Biasanya baterai-baterai slim seperti ini kan, laptop slim berkisar antara 25.000 mAh sampai 33.000 mAh biasanya untuk kategori laptop slim seperti ini ya. Nah, ini ketahanannya untuk pemakaian normal katanya bisa sampai 3 sampai 5 jam, 5 jam ya. Ini tentu saja bervariasi. Semua yang baterai itu sifatnya bervariasi tergantung pemakaian. Tapi yang mau saya sampaikan, pakai aplikasi Baterai Bar ini, dia full runtime-nya masih bagus. Yang jelek itu kalau di sini full runtime-nya tulisannya di bawah 1 jam. 40 menit, 30 menit, nah itu udah bocor lah, istilahnya udah boros. Kalau di bawah sejam itu untuk second kurang. Itu. Nah, ini harus diperhatikan karena baterai laptop second kan kalau beli ya enggak mahal juga, tapi ya lumayan lah, ada pengeluaran. Gitu ya. Nah, ini perhatikan di sininya. Full runtime-nya yang dilihat. Oke. Itu dari baterai oke ya. Jadi kita geser ke keyboard. Oke, nah ini kita sekarang masuk ke pengetesan keyboard ya. Kita pakai aplikasi dari Pasmak Keyboard Test ya. Ini rekan-rekan calon pembeli laptop biasanya kan keyboardnya itu kita kadang nggak tahu jalan semua atau enggak gitu ya. Memang bisa pakai Word gitu, ngeceknya pakai Word. Cuman kelemahannya kalau pakai Word itu nanti tombol-tombol yang jarang dipakai seperti ini nih nggak kecek. Nah, yang Fn, F1, F2, F terus itu nggak kecek. Kalau di Word nggak ada fungsi itu kan. Gitu, nggak ketemu. Kalau pakai aplikasi ini nanti di sini jalan ini F1, F2 sampai F12 tuh nanti ada di sini, gitu ya. Oke, saya cek mulai ya. Ini oke, nah ini saya dari escape dulu 1 2 3 4 5 6 7 ya. Terus oke. Nah, semuanya huruf-huruf jalan. Oke ya. Oke, ALT, oh ada. Lihat di sininya juga bisa tuh R ALT, ALT kanan, R to right berarti kan. Oke. F1, F2, F3, 4. Oh, tangan saya tidak nyampe nih. Insert ada. Oke, delete ada. Ini yang F10 saya tidak nyampe ya. Bentar, saya minta bantuan anak saya. Jam. Ini jam. Ini tekan tombol Fn jam. Nah, ya mau tekan F12. Nah, bisa ya. Oke, sip. Oke. Semua tombol oke ya. Nah, ini kenapa yang ini ini? Nah, ini biasanya untuk laptop yang 16 in, 15,6 full numerik lah istilahnya. Ini kan tidak ada numerik di sini. Itu ya, semua keyboard. Oke. Lanjut, pengetesan berikutnya. Nah, ini kamera. Ini karena sekarang kan sejak pandemi itu laptop dibutuhkan untuk dipakai Zoom, meeting gitu ya. Jadi kamera urgent lagi. Dulu kamera laptop udah enggak dihiraukan. Sekarang karena posisinya pandemi, WFH, sekolah juga online, biasanya butuh kamera. Ini kameranya ya. Oke. Kameranya jalan ya. Kamera jalan. Oke. Speaker, oke. Speaker ini ngetesnya dari sini aja bisa. Oke, bunyi ya. Oke.
tung tung tung. Nah, itu speaker ada. Atau nanti saya teks musik aja lah. Nah, ini disk management. Tadi udah lah ya dari Sentinel kan. Oke. Oh iya, mic ya. Mic ini juga sekarang pasti kepake banget. Karena kamera dan mic itu sepaket buat Zoom meeting gitu. Ini saya record dulu ya suara. Cek cek 1 2 cek. Ini buat ngetes mic ya. Nah, kita play yang tadi. Cek cek 1 2 cek. Nah, ada ya. Oke, bagus berarti. Sekarang kondisi layar nih. Kondisi layar ini 95% lah ya. Ini ada spot halus di sini, ada spot halus di sini, tapi ini wajar. Rata-rata laptop second yang slim itu rata-rata ada panu, ada yang nyebut titik putih panu lah gitu. Tapi itu kecil banget dan sama. Secara keseluruhan 95% itu oke. Oke, lanjut lagi ke bagian sekarang Wi-Fi-nya. Nah, Wi-Fi sinyal di sini oke ya, kedetek. Itu ya. Nah, untuk sementara cukup sekian dulu ya review tes laptop pertama kita nih dari HP Pavilion 14 seri 273TX. Ini laptop mantap. Nah, sekarang harganya. Berapa harga untuk laptop ini? Ini saya posting di harga 5,4 juta ya. Udah RAM-nya 8 GB, dual VGA, Nvidia dan Intel. Nvidia-nya 840MX gitu ya. Oh, M. Nah, bagi yang berminat silahkan nanti kontak nomor WA ada di deskripsi. Itu ya untuk calon pembeli. Ini saran juga nih ya sambil ngobrol. Untuk beli laptop second itu biasakan beli yang ada garansi. Karena kita keluar uang kan nggak sedikit, 1-2 juta, 4 juta, 5 juta itu kan. Kalau beli di jalan COD itu kita beresiko sebetulnya. Kalau misal laptopnya nanti bermasalah, terus kita mau komplainnya kemana? Uang ketemunya di jalan kan, repot. Kalau COD, sistem COD gitu repot. Kecuali bawa nota gitu ya. Saya sih sarankan pembelian laptop second itu ada garansi. Nah, kita ada garansi 1 bulan, pakai nota juga. Gitu ya. Nanti kedepannya ada tips-tips perawatan engsel, nanti saya jelasin di kesempatan selanjutnya. Perawatan engsel biar nggak cepat patah gimana gitu kan. Perawatan harddisk biar nggak birsector gimana gitu kan. Gitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.